Bertobatnya Sang Mafia, episode 50. Saat ini Leon pun kembali ke mansionnya dengan wajah pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan kembali bertemu dengan mominya. Leon memang sengaja tidak peduli padanya karena untuk mengontrol dirinya saja dia tidak bisa. Leon masih tidak siap untuk bertemu dengan wanita yang telah melahirkannya itu. "Tuan," sapa Hans yang saat ini melihat ke arah Leon. Leon sama sekali tidak memperdulikan Hans. Dia pun langsung berjalan masuk ke dalam kamarnya. Hans pun cukup terkejut dengan sikap Leon hari ini. "Ada apa dengan Tuan?" tanya Hans sambil melihat ke arah Leon yang berjalan meninggalkan dirinya. Kini Leon pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan langsung duduk di sofa kamarnya dengan tubuh gemetar. Aisyah, yang baru keluar dari dalam kamar mandi pun cukup terkejut dengan kedatangan Leon yang tiba-tiba. "Astagfirullahalazim sayang, kenapa kamu baru pulang? Kenapa kamu pulang selalu larut malam seperti ini?" tanya Aisyah lalu menghampiri Leon yang saat ini duduk di sofa. Karena keadaan kamar yang hanya remang-remang membuat Aisyah tidak menyadari keadaan Leon saat ini. Ketika Aisyah memegang tangan Leon, dia cukup terkejut dengan tangan Leon yang terasa sangat dingin. Aisyah menatap ke arah wajah sang suami. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat suaminya yang saat ini dalam keadaan tubuh gemetar juga wajah yang pucat. "Astagfirullah, sayang kamu kenapa?" tanya Aisyah dengan wajah terkejutnya melihat keadaan Leon saat ini. Leon hanya diam sambil mengingat tentang kejadian demi kejadian waktu dia masih kecil. Aisyah yang kini mengerti tentang keadaan Leon langsung memeluk Leon untuk memberikan rasa tenang. "Sayang, kamu harus tenang. Katakan padaku apa yang terjadi," tanya Aisyah dengan memeluk Leon. "Katakan semua yang kau rasakan agar kau tidak harus menanggung seorang diri. Aku adalah istrimu. Bukankah kau sudah berjanji bahwa kita akan melewati semua ini bersama-sama? Jadi sekarang katakan padaku sayang, apa yang sebenarnya terjadi?" Aku bertemu dengan wanita itu Aisyah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan bertemu dengan dia lagi," jawab Leon dengan suara gemetar dan juga wajah pucat. Aisyah terdiam. Dia masih berusaha untuk mencerna apa yang dikatakan oleh Leon. "Seorang wanita," Aisyah menatap ke arah Leon. Kini dia mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Leon bahwa dia bertemu dengan ibunya. "Sayang, kau bertemu dengan ibumu lagi?" Aisyah tampak begitu terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh Leon, bahwa dia kembali bertemu dengan ibunya. "Iya. Kenapa dia selalu muncul di depanku? Waktu itu aku menemukan dia dikeroyok oleh para preman. Dan kini aku melihat dia kembali dikeroyok oleh preman. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa harus kejadian seperti ini terus terulang?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Leon, Aisyah kembali memeluknya. Aisyah mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Leon. Dia berusaha untuk menenangkan Leon. "Sayang kamu tenang ya, semua kejadian di masa lalu itu sudah berakhir. Kini harus berjuang untuk masa depan kita. Kau sekarang memiliki keluarga, jadi buang semua yang membuat kamu terluka. Kau tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Jadi untuk apa kau terus mengingat kejadian yang menyakitkan itu? Jikapun kau bertemu dengan ibumu, kau harus bisa melawan rasa trauma itu. Jangan biarkan rasa trauma itu terus menghantui kamu, dan membuat kamu menjadi lelaki yang kejam," ucap Aisyah dengan menyemangati Leon agar dia bisa sembuh dari rasa traumanya tersebut. Leon terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Memang ada benarnya juga bahwa sudah saatnya dia harus sembuh dan melupakan kenangan pahit di masa lalunya. "Aisyah, apakah kau tahu bahwa sebenarnya dulu waktu masih kecil aku pernah meminta doa kepada Allah, agar kedua orang tuaku berpisah dan kini setelah mereka berpisah aku malah mengalami penderitaan ini. Aisyah, apakah aku salah berdoa seperti itu?"
sehingga membuat aku mendapatkan karma dan mengalami trauma ini, ucap Leon dengan mulai menceritakan tentang masa kecilnya dulu. Aku tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh keluarga. Mommy meninggalkan aku di saat aku benar-benar membutuhkan sosok seorang ibu dan dedi. Dia hanya sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan kami berdua sampai nekat masuk ke dalam mafia karena hinaan dari orang-orang. Aisyah, apakah selamanya aku akan hidup seperti ini? Terkadang aku merasa iri dengan mereka yang bisa tersenyum bahagia dengan keluarganya. Aku benci dengan mereka karena aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi aku meluapkan setiap emosiku kepada orang-orang yang membuatku marah. Aku ingin merampas kebahagiaan mereka, tapi nyatanya akulah yang menderita bukan mereka. Aku tersiksa dengan keadaan ini. Aku sama sekali tidak bahagia. Bahkan untuk mati pun aku tidak takut. Karena meskipun aku memiliki raga tapi jiwaku telah mati, kata Leon dengan menceritakan tentang kehidupannya yang dia alami. Aisyah yang mendengar cerita dari Leon pun benar-benar merasa tidak tega. Dia bisa mengerti tentang apa yang saat ini dirasakan olehnya. Aisyah langsung memeluk Leon sambil menitikkan air matanya. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Kau tidak sendiri lagi sayang. Ada aku di sini. Dan jika kau menginginkan kebahagiaan maka mari kita buat kebahagiaan di dalam keluarga kita ini. Aku dan kamu kita sekarang menjadi satu. Jika kamu terluka maka aku akan ikut terluka. Dan jika bahagia maka kita sama-sama untuk bahagia. Sayang, kau tidak sendiri lagi. Ada aku di sini yang akan terus menemani kamu. Jawab Aisyah lalu memeluk Leon dengan sangat erat. Kini Leon pun menatap ke arah Aisyah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan memiliki malaikat di dalam hidupnya. Sayang, bolehkah aku mendengarkan suara kamu mengaji? Tanya Leon dengan meminta Aisyah untuk mengaji dan membiarkan Leon mendengarkannya. Aisyah tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, seraya menyetujui permintaan Leon untuk mendengarkan dia mengaji. Iya sayang, aku akan mengaji untuk kamu, jawab Aisyah sambil menghapus air matanya. Lalu setelah itu Aisyah pun mengambil wudhu dan mengambil Al-Quran. Leon menatap ke arah wajah istrinya yang tampak bersinar meskipun dia tidak memakai make up. Wajah cantik alami semakin membuat Aisyah terlihat sangat cantik. Leon berpikir bahwa dirinya benar-benar sangat beruntung karena memiliki istri seperti Aisyah. Aisyah mulai mengaji dan Leon duduk di samping Aisyah sambil mendengarkan suara merdu Aisyah yang tengah mengaji. Sungguh ini baru pertama kalinya Aisyah mendengar bahwa Leon meminta dirinya untuk mengaji. Dan itu semakin membuat Aisyah sangat bahagia karena Leon secara perlahan sudah mulai berubah. Kini Leon pun mulai memejamkan matanya dengan perasaan tenang. Pagi hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah dan juga Leon berniat untuk pergi membelikan baju untuk Aisyah. Selama Aisyah menjadi istrinya, Leon jarang sekali mengajak Aisyah pergi berbelanja. Dan kini Leon berniat untuk membelikan keperluan Aisyah karena bagaimanapun juga saat ini Aisyah sudah menjadi tanggung jawab Leon. Sayang, aku sama sekali tidak membutuhkan baju-baju baru. Aku juga memiliki begitu banyak pakaian, dan semuanya juga masih layak dipakai kok, kata Aisyah dengan berusaha untuk membuat Leon mengerti bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan baju-baju baru. Sayang, aku tahu kamu punya baju. Hanya saja aku ini memiliki uang, dan aku juga ingin membuat kamu merasakan hasil jerit payahku ini. Kau tidak perlu khawatir karena uang ini halal, dan untuk uang yang hasil dari mencuri atau hal lainnya sudah aku sumbangkan kepada beberapa yayasan, dan sisanya aku kembalikan kepada mereka, kata Leon dengan menjelaskan semuanya kepada Aisyah, bahwa saat ini dia tidak lagi menghasilkan uang dari hasil mencuri ataupun menjual barang-barang terlarang lainnya. Aisyah benar-benar sangat bahagia atas apa yang saat ini dikatakan oleh Leon.
Kini dia semakin yakin bahwa Leon akan menjadi lelaki yang baik lagi. Saat ini Aisyah dan juga Leon pun berniat untuk pergi ke sebuah mall terbesar di kota ini. Leon benar-benar ingin membuat Aisyah bahagia, karena selama ini dirinya selalu membuat Aisyah berada di dalam penderitaan. Jadi mulai saat ini dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat Aisyah bahagia dan tidak lagi merasakan penderitaan. Saat ini Leon yang tengah mengendarai mobilnya pun menatap ke arah Aisyah yang berada di sampingnya. Dia tersenyum bahagia saat dia tidak menyangka bahwa Aisyah akan menjadi istrinya. Terkadang Leon berpikir kenapa lelaki kejam dan juga jahat seperti dirinya malah mendapatkan wanita cantik seperti Aisyah. Bahkan dia memiliki kepribadian yang baik. Aisyah, aku tidak menyangka bahwa wanita cantik dan juga baik sepertimu akan menjadi istriku. Terkadang aku berpikir bahwa aku adalah lelaki yang paling beruntung di dunia ini karena memiliki kamu. Hanya saja aku merasa kasihan padamu Aisyah karena harus menikah dengan lelaki seperti aku. Jika sekarang aku sudah mulai mencintai kamu, maka aku akan berusaha untuk membuat diriku pantas bersanding dengan kamu. Gumam Leon di dalam hatinya dengan perasaan bahagia karena bisa menikah dengan Aisyah. Aisyah yang merasa bahwa Leon terus menatap ke arah dirinya pun menegur Leon agar fokus mengendarai mobilnya. Sayang, jika kamu terus menatap ke arah aku, maka aku akan pastikan bahwa kau akan menabrak seseorang, kata Aisyah dengan nada sinisnya saat melihat Leon yang terus menatap ke arahnya. Leon pun tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Leon tahu bahwa saat ini Aisyah sedang malu karena dia terus menatap ke arahnya, dan itu semakin membuat Leon gemas dengan sikap Aisyah yang malu padanya. Hahaha, sayang meskipun aku mengendarai dengan menutup mataku, aku tidak akan menabrak seseorang. Kau tenang saja, aku sudah memiliki keahlian dalam berkendara. Lagian aku tahu bahwa kamu mengatakan semua itu karena kamu malu. Benar bukan, kata Leon dengan kembali menggoda Aisyah. Tidak, mana mungkin aku malu? Aku hanya takut bahwa kamu tidak konsentrasi dalam berkendara. Jawab Aisyah dengan memalingkan wajahnya menyembunyikan rasa malunya kepada Leon. Hahaha, sayang kau terlihat sangat menggemaskan. Rasanya aku ingin melakukannya sekarang juga. Aku ingin memakanmu seperti tadi malam, ucap Leon dengan nada menggoda Aisyah sambil memegang Aisyah. Mendengar apa yang dimaksud oleh Leon, Aisyah pun langsung menghindari Leon apalagi saat Leon memegangnya. Tidak, kamu ini apa-apaan sih? Siang-siang gini kamu mengatakan hal seperti itu? Jawab Aisyah dengan wajah ketakutannya. Kenapa sayang? Lagian kita berdua kan pasangan suami istri, jadi sah-sah aja kan kalau kita melakukannya sekarang. Tidak, dasar pria cabul, sebaiknya sekarang kamu menyetir dengan benar atau aku akan turun di sini, kata Aisyah dengan sedikit mengancam Leon agar dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Leon hanya menggelengkan kepalanya saat melihat wajah polos istrinya tersebut. Dia tidak menyangka bahwa istrinya masih malu dengannya saat mengatakan hal intim seperti tadi. Baiklah sayang, aku hanya bercanda kok, sambung Leon dengan meminta maaf kepada Aisyah karena sudah menggodanya. Saat ini mereka berdua pun telah tiba di mall terbesar yang berada di kota ini. Leon tampak terus menggandeng sang istri yang saat ini tengah memakai cadar. Sebenarnya ini adalah permintaan Leon untuk menutup wajah sang istri dari ancaman para musuhnya. Leon tidak ingin semua orang melihat wajah cantik sang istri. Leon ingin hanya dirinya lah yang bisa menikmati wajah sang istri. Aisyah menuruti permintaan Leon karena hal seperti ini juga baik bagi dirinya. Sayang, pilihlah pakaian yang kamu inginkan, kata Leon dengan membawa Aisyah ke sebuah toko pakaian wanita muslimah. Aisyah pun masuk ke dalam dengan ditemani Leon dan beberapa karyawan di toko tersebut. Saat itu Leon duduk di sofa sambil menunggu Aisyah.
Aisyah tampak melihat-lihat, dan betapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat harga pakaian yang sangat mahal. Apa? 10 juta? Astagfirullahalazim? Ini baju apa perhiasan? Kenapa begitu sangat mahal? Gumam Aisyah dengan wajah terkejutnya saat melihat harga pakaian tersebut. Kini Aisyah pun berjalan ke arah karyawan yang menemani dirinya. "Mbak, maaf, apa ada pakaian yang harganya paling murah?" tanya Aisyah kepada sang karyawan. "Paling murah? Ada nyonya, tunggu sebentar akan saya ambilkan," jawab karyawan tersebut lalu mengambilkan pakaian yang paling murah di tokonya. "Ini pakaian paling murah di toko kami nyonya," kata si karyawan sambil memberikan pakaian tersebut. Saat Aisyah melihat harga pakaian tersebut, Aisyah kembali dibuat terkejut karena harganya masih jutaan. "Apa, 3 juta? Ini pakaian yang paling murah?" "Benar nyonya. Ini adalah pakaian termurah di toko kami," jawab si karyawan dengan tersenyum. Aisyah benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan melihat harga pakaian yang sampai jutaan. Padahal jika di kampungnya harga 3 juta sudah bisa membeli baju satu keluarga. Tapi ini malah hanya satu pakaian saja. Leon pun menghampiri Aisyah karena sejak tadi dia tidak melihat Aisyah memilih pakaian yang dia sukai. "Pasti dia melihat harganya," gumam Leon lalu menghampiri Aisyah agar dia memilih pakaian yang dia sukai. "Sayang, kenapa kamu belum mengambil pakaian yang kamu mau? Aku lihat di toko ini pakaiannya bagus-bagus," kata Leon menghampiri Aisyah yang masih terlihat bingung. Melihat Leon yang berada di sampingnya, Aisyah pun langsung menarik tangan Leon dan membawanya ke samping untuk membicarakan sesuatu dengan Leon. "Maaf ya Mbak, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan suami saya," kata Aisyah berpamitan dengan sang karyawan. Lalu Aisyah pun langsung menarik tangan sang suami dengan tergesa-gesa. "Ada apa sayang?" tanya Leon dengan wajah bingungnya saat istrinya ingin berbicara dengannya. "Sayang, kamu ini yang benar saja. Bagaimana bisa kamu membawa aku di toko pakaian yang sangat mahal ini? Masa harga yang paling murah 3 juta? Itu kalau di kampung bisa beli baju buat satu keluarga. Bahkan tetangga pun juga bisa." "Tidak, aku tidak mau membeli pakaian di sini. Lebih baik kita mencari toko lain saja yang harganya murah." Aisyah pun tampak menarik tangan suaminya untuk pergi dari toko ini. Tapi Leon langsung menahan tangan sang istri dengan tersenyum padanya. "Sayang, kau tenang saja. Meskipun kamu membeli semua yang ada di mall ini pun uangku tidak akan habis. Jadi belilah apa yang kamu mau sayang. Karena suamimu ini tidak akan jatuh miskin," kata Leon dengan nada percaya diri saat dia mengatakan tentang kekayaannya. "Bukan masalah kamu memiliki uang atau tidak, tapi ini tentang sesuatu yang bermanfaat sayang. Kamu memang memiliki kekayaan yang begitu banyak, tapi untuk apa kita harus membeli sesuatu barang yang mewah hanya untuk pamer? Aku lebih suka pakaian sederhana, yang menutupi semua anggota tubuh kita, karena bagiku tidak penting harga pakaian itu mahal atau tidak, karena bagiku kegunaannya sama. Jadi aku lebih suka sesuatu yang sederhana," jawab Aisyah dengan menjelaskan sedikit tentang kebiasaannya yang tidak menyukai barang-barang mewah. "Yah, jadi percuma dong aku memiliki kekayaan yang berlimpah jika tidak bisa membahagiakan kamu," ucap Leon dengan nada sedihnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leon, Aisyah memiliki rencana agar kekayaan Leon menjadi bermanfaat. "Baiklah, kalau begitu ayo ikut aku," kata Aisyah langsung menarik tangan Leon dan membawa dia ke sebuah pakaian anak-anak. Leon tampak mengernyitkan dahinya saat melihat bahwa Aisyah membeli begitu banyak pakaian anak-anak, bahkan dia juga membeli beberapa perlengkapan bayi. "Sayang, kenapa kamu membeli semua pakaian anak-anak dan juga perlengkapan bayi? Apakah kamu hamil?" tanya Leon dengan wajah bingungnya. "Tidak, aku tidak hamil.
Hanya saja aku membeli ini semua untuk kita sumbangkan ke beberapa panti asuhan. Jadi uang kamu bermanfaat dan bisa membuat aku bahagia. Jawab Aisyah dengan menjelaskan tentang apa yang saat ini dia lakukan. Leon tampak terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sangat peduli terhadap orang lain. Dan itu membuat Leon merasa sangat terharu dengan sikap Aisyah. Aisyah pun membeli beberapa kebutuhan bayi dan juga mainan untuk anak-anak. Bahkan Aisyah juga tidak lupa membelikan susu juga pamper untuk anak-anak panti asuhan nanti. Setelah semuanya selesai kini mereka berdua pun datang ke beberapa panti asuhan untuk menyumbangkan semua itu. Leon merangkul tubuh sang istri dengan perasaan bahagia, saat melihat anak-anak panti yang begitu sangat bahagia dengan hadiah yang mereka bawakan. Lihat, betapa bahagianya melihat senyuman mereka. Aku terkadang merasa bahwa dunia tidak adil bagi mereka, karena di usia yang sekecil itu mereka harus berusaha untuk hidup mandiri, tanpa adanya kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Tapi aku sangat salut dengan para ibu panti dan juga pengurusnya, yang memiliki hati mulia merawat mereka semua, ucap Aisyah dengan tersenyum menatap ke arah anak-anak panti. Bahkan saat ini dia merasa terharu dengan keadaan anak-anak panti tersebut. Kau benar sayang, itulah yang aku rasakan dulu saat aku tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuaku. Bahkan aku harus mengalami trauma dan membuat hidupku hancur. Mereka masih beruntung memiliki ibu panti yang sangat peduli pada mereka. Sedangkan aku tidak pernah merasakan sama sekali bagaimana rasanya dicintai oleh kedua orang tuaku, kata Leon dengan wajah sedihnya saat dia mengingat tentang kejadian di masa lalu. Aisyah mengerti bahwa sejak mominya pergi dan dedinya menjadi anggota geng mafia, Leon sama sekali tidak pernah mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan itu membuat Leon harus menanggung sendiri semua penderitanya itu. Tiba-tiba seorang wanita menabrak ke arah Aisyah hingga membuat Aisyah terjatuh. "Hei maling!" teriak beberapa orang yang berada di belakang mereka berdua. Aisyah dan juga Leon pun menatap ke arah wanita yang menabraknya tadi dengan membawa dompet di tangannya. "Sayang dia maling!" teriak Aisyah sambil menatap ke arah wanita tersebut. Leon menjadi terdiam saat melihat siapa wanita yang saat ini tengah mencuri tersebut. "Tolong aku mohon," pinta sang wanita tersebut dengan meminta tolong kepada Aisyah dan juga Leon. Tapi Leon langsung menarik tangan wanita itu dan menyerahkan kepada para warga yang mengejarnya. "Hei lepaskan aku," teriak wanita itu yang tak lain adalah mominya. Aisyah mengikuti mereka berdua dari belakang, dan Leon langsung menyerahkan wanita itu kepada warga. Warga langsung memukul mominya tersebut karena sudah berani mencuri. "Sayang, tolong hentikan warga itu, nanti dia bisa mati," kata Aisyah dengan nada khawatirnya. "Biarkan saja dia mati, mungkin dengan dia mati aku bisa tenang, karena dialah yang telah membuat hidupku hancur. Dia adalah momiku Aisyah," kata Leon dan tentu saja itu membuat Aisyah merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Leon. "Apa?" kata Aisyah dengan melihat ke arah wanita tersebut yang saat ini tengah dipukuli oleh para warga. Aisyah pun berusaha menolong momi Leon dengan melindungi dari pukulan warga, sehingga Aisyah pun ikut terkena pukulan warga. "Aisyah!" teriak Leon saat dia melihat Aisyah melindungi mominya tersebut. Bersambung, "Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you."